Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di ruangan guru SDN Mani 1. Ini semata adalah kurnia Allah Subhanahu wa taala, di mana saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Majalengka pada hari ini akan memaparkan dan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif, ya, khususnya di SDN Mani 1, ya. Di sini kita mudah-mudahan bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita khususnya, kemudian bisa mengimbaskan juga untuk sekolah lainnya. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk memaparkan tentang budaya positif. Tapi sebelum itu, bagaimana perasaannya pada hari ini? Senang, bahagia, sedih, campur aduk. Ya, saya jadi ini di depan dulu ya, biar tidak terlalu formal, Bapak dan Ibu. Tentang diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah, ini sangat luar biasa karena sebagai guru tentunya kita bagaimana menciptakan karakter anak didik kita itu adalah berasal dari budaya kita di sekolah, gitu ya. Sebelum ke situ kita coba yel-yel untuk SDN Mani 1 dulu, ya. Saya pandu. SDN Mani 1, bahagia, sejahtera, juara. Ya, kurang kompak Bapak Ibu. Sekali lagi ya untuk yel-yelnya. SDN Mani 1, bahagia, sejahtera, juara. ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ya. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya bagaimana kita untuk menciptakan budaya positif ini? Ada 3 pertanyaan, ya. Ada 3 pertanyaan untuk Bapak dan Ibu sebelum kita mulai dengan materi kita pada pagi hari ini. Setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nomor 1. Setuju tak, Bu? Tidak. Bapak, setuju tak? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa, Ibu? Setuju tidak? Tidak. Tidak. Ada yang setuju? Apakah di kita di SDN Mani 1 tidak ada hukuman untuk anak-anak? Tidak. Yang kedua, hukuman positif seperti membersihkan WC atau menulis, ya. Anak tidak mengerjakan PR, biasanya sok nulis buku misalnya atau 3 halaman, gitu ya. Saya berjanji tidak akan telat lagi. Saya berjanji tidak akan lupa mengerjakan PR, misalnya gitu, ya. Kemudian berdiri di depan kelas atau berdiri di luar barisan saat upacara bendera, misalnya pada upacara bendera ada anak yang tidak pakai topi, misalnya barisan dipisahkan, atau denda uang, misalnya tidak piket bayar 2.000, ya. Nah, itu dapat mendisiplinkan siswa. Setuju tidak? Ada yang setuju, Ibu, ada yang sangat tidak setuju. Luar biasa ini, ada perbedaan. Ibu, kalau menurut Ibu setuju karena apa? Karena kalau
kita memberi hukuman kepada siswa yang positif itu tidak apa-apa. Soalnya untuk mendidik anak ke depannya agar punya tanggung jawab dan mentaati aturan di sekolah. Kalau kita tidak memberikan hukuman yang positif buat anak, nanti anak tidak punya rasa tanggung jawab, tidak punya kesadaran sendiri untuk mematuhi aturan di sekolah. Contohnya, kalau misalkan pada waktu upacara bendera ada anak yang tidak memakai topi, ada anak yang tidak memakai dasi. Kalau kita biarkan begitu saja, pasti orang yang lain juga akan mengikuti dia. Tidak punya rasa tanggung jawab pada upacara bendera, tidak memakai topi. Kalau kita membiarkan tidak memberikan hukuman. Tapi kalau memberikan hukuman, yang tidak memakai topi barisan di depan, tidak bersama dengan anak-anak yang lain, itu pasti anak punya rasa jerah, rasa bertanggung jawab. Nanti minggu depan aku mau pakai topi, soalnya pada waktu hari ini saya dibariskannya di depan, enggak sama teman-teman. Mungkin itu dari saya, Pak. Ya, sangat setuju kalau memberikan hukuman yang positif. Terima kasih untuk Buya atas dukungan. Ya, pendapat yang sangat luar biasa. Kemudian tadi ada dari Pak Nana ya, katanya tidak setuju. Tolong diungkapkan Pak Nana sebelum kita nanti ke arah yang lebih jauh membahas tentang bagaimana budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berkomentar tentang hukuman positif seperti membersihkan WC, menulis berdiri di depan kelas sambil berdiri di luar bersifat saat upacara, atau yang berupa denda ulang. Hukuman yang bersifat positif itu pada dasarnya memang betul bisa mendewasakan anak, bisa mendisiplinkan anak sehingga anak akan berubah menjadi sifatnya yang lebih dewasa. Tetapi hukuman yang denda yang berupa uang bisa membuat masalah baik bagi anak didik kita, termasuk bagi guru kita, termasuk bagi masyarakat. Untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif, maka kita harus lebih dulu mengetahui apa kelemahan dari anak tersebut. Misalkan anak ini tidak mengerjakan PR, latar belakangnya itu apa? Tidak bisa mengerjakan, ataukah anak itu tidak mengerti, atau kesibukan oleh orang tuanya, maka kita harus mengetahui latar belakang anak tersebut, sehingga kita harus mengadakan pendekatan baik kepada anak ataupun kepada orang tua, sehingga kita akan menemukan solusi yang terbaik. Sedangkan hukuman yang tadi digambarkan seperti membersihkan WC itu memang itu sangat betul, tetapi kalau bisa hal seperti itu kita hindari untuk sementara, karena bisa menjadikan beban kepada anak. Bahkan suatu saat ada kemungkinan anak itu akan menjadi cemoohan oleh teman-temannya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Bapak guru hebat semuanya. Saya sangat setuju ya, sangat setuju dengan Ibu, dengan Pak Nana. Semuanya punya pemaparan masing-masing ya, punya pendapat masing-masing. Nanti kita akan bahas bersama bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan budaya positif tersebut ya. Selanjutnya untuk nomor 3 adalah memberikan penghargaan dapat membangkitkan motivasi siswa. Memberikan penghargaan, betul atau tidak? Setuju atau tidak? Sangat setuju. Oke ya. Nanti akan kita kupas bagaimana sebetulnya bahwa penghargaan itu apakah termasuk budaya positif atau tidak ya. Ini ya. Sama dengan ini ya, setuju atau tidak? Reward dan punishment, hukuman dan penghargaan untuk menerapkan disiplin positif. Setuju tidak Bapak dan Ibu? Setuju? Reward dan punishment, bahwa reward dan punishment itu adalah untuk menerapkan disiplin positif? Setuju? Ya?
Hadiah dan hukuman itu termasuk untuk menerapkan disiplin positif. Setuju tidak? Setuju? Setuju. Oke. Kita simpan dulu bagaimana ya opini kita, pendapat kita bahwa reward dan punishment itu adalah sebuah budaya positif. Gitu. Sebelumnya kita kesini dulu tentang disiplin. Ya. Apa itu disiplin? Disiplin itu adalah kepatuhan pada peraturan. Ya. Dimana kita melanggar peraturan berarti kita tidak disiplin. Ya. Kemudian di sini kita lebih spesifik lagi kepada disiplin diri. Disiplin diri adalah mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Di sini sudah mengerucut ke nilai yang kita hargai, yaitu nilai-nilai kebajikan agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, yang diinginkan disiplin positif itulah yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Signal baik itu dah. Contohnya nilai-nilai kebajikan orang biasa yang sering sehari-hari. Di antaranya misalnya tepat waktu, itu nilai kebajikan ya. Saling menghormati, nilai kebajikan. Apalagi Bu Ustaz? Sopan santun, yaitu termasuk pada nilai-nilai kebajikan ya. Sangat luar biasa ya pada pagi hari ini Bapak Ibu guru hebat. Itu adalah tentang baru tahap permulaan kita ya. Jadi perkenalan bagaimana tentang nilai kebajikan, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum itu kita ke sini dulu. Ini hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya. Di mana bahwa Ki Hajar Dewantara ini di modul 1.1 saya sudah mempelajari tentang filosofinya ya. Filosofi daripada Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun siswa sesuai kodratnya agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Sengaja di sini dibesarkan tulisannya menuntun, kemudian kodrat, dan di sini adalah akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Di mana ketika kita menuntun berarti posisinya bukan memaksa ya. Jadi menuntun ya. Intinya membimbing, mengarahkan, bagus ya, memfasilitasi ya di sini. Berarti satu kata yang sangat kontradiksi adalah di mana ketika kita mengajar, apabila kita memaksa sehingga anak merasa tidak nyaman, anak merasa tidak sesuai dengan keinginannya, kemudian anak tidak sesuai dengan kodratnya, maka berarti kita sudah keluar daripada rambu-rambu filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun siswa sesuai kodratnya. Kodratnya apa? Kodrat siswa itu ada kodrat alam, kodrat zaman. Ya, kodrat alam di mana dia dilahirkan, letak geografis dia di Maniis dengan di Cingambul, dengan di Majalengka, dengan di Jakarta pasti akan berbeda, ya. Karena dia akan dibesarkan dari alam di mana dia hidup, ya. Kemudian zaman, ya zamannya zaman akhirnya zaman digital, zaman HP, zaman teknologi. Kemudian zaman ketika dia dibesarkan itu adalah kodrat siswa. Jadi ketika dia lahir juga dia membawa kodratnya, ya, gen dari ibu bapaknya, sehingga teori yang kita kenal dulu tentang tabula rasa bahwa anak itu adalah kertas kosong itu sekarang sudah tidak dipakai, tidak sesuai lagi, ya. Ayo lama kan udah gitu, anak itu adalah kertas kosong, kurang tulisan sama PG-nya gitu, dipaksakan kurang teh budak ayeuna asalna misalnya kia. Ketika anak tidak bisa menari dipaksa harus bisa, ya, dipaksa bikin istilahnya nangis kumahanya dipaksakan. Ketika anak tidak bisa main bola harus bisa pandai main bola. Nah, untuk sekarang ini mari kita coba untuk merubah dengan paradigma baru bahwa sesuaikan bagaimana kita mengajar itu sesuai dengan kemampuan kodrat dan minat anak.
Ya, bagaimana kita untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatannya itu dari pembelajaran bermakna, dari pembelajaran yang merasa dia nyaman, merdeka. Jadi di sini adalah pembelajaran merdeka itu adalah ketika mereka tidak merasa dipaksa, gitu kan. Jadi nyaman, ya bagus gitu karena ya. Jadi tidak merasa bahwa kita itu belajar itu dengan segudang beban ya Bu, kudu bisa, ya segala kudu bisa. Ternyata anak itu punya garis masing-masing. Kita itu tinggal menebalkannya saja. Akhirnya misalnya mengarahkan ya. Ya, misalnya si Jirey ya kelas 6. Dia hobinya di main bola misalnya ya. Nah, dia guru PJOK itu bisa mengarahkan dia secara maksimal. Lain lagi dengan anak yang lain misalnya ya yang hobinya melukis, misalnya Hasna ya, dia tidak akan mau mungkin dengan pelajaran yang lain ya, karena dia sangat sukanya dengan melukis. Nah itu jadi sesuai dengan kodratnya. Jadi mereka akan bahagia apabila siswa kita itu sesuai dengan kodratnya masing-masing, sesuai dengan keinginannya. Jadi di sini siswa itu telah membawa kodratnya masing-masing. Siswa bukanlah kertas putih kosong, tapi terdapat garis-garis samar. Garis-garis samar di sinilah yaitu kodrat yang sudah dia bawa, ya, yang sudah dia bawa. Kemudian tugas guru apa? Hanya menebalkan laku. Mudah-mudahan kan lakunya itu ada laku positif, ada negatif, sehingga menebalkan laku yang positifnya, laku yang negatifnya itu akan samar, tertutupi. Jadi sehingga menjadi anak yang baik gitu nah. Ya karena kan manusia itu punya dua sisi. Ya, ketika sisi positifnya ditebalkan, maka negatifnya akan berkurang. Tetapi ketika mereka kurang dengan pendidikannya, posisi garis negatif yang tebal, maka dia akan menjadi orang jahat. Gitu. Antara baik dan jahat di sini adalah tugas kita selaku guru. Makanya di sini kita harus bisa bagaimana cara untuk membimbing, menuntun siswa tersebut sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita mengalami sebuah permasalahan di sekolah, ya, suka mengalami permasalahan Bapak dan Ibu? Oke, Bapak dan Ibu, ketika kita memiliki permasalahan anak ya di dalam kelas, itu kita tidak boleh langsung untuk menjudge-nya. Ya. Karena ada kemungkinan mereka itu kebutuhan dasar manusianya ada yang tidak terpenuhi, ya. Dimana ketika seorang anak melakukan sebuah permasalahan, terjadi kasus pada anak, kita harus tahu kenapa hal itu bisa terjadi, ya. Jadi semata-mata kita jangan langsung melihat kesalahannya, tapi akar permasalahannya dari mana, ya? Dimana ketika kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5, maka kita harus tahu sisi mana yang tidak terpenuhi oleh anak. Ketika salah satu tidak terpenuhi, maka akan timbul gejolak, akan timbul masalah pada anak tersebut, ya. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, ya. Bertahan hidup di sini contoh kecil misalnya kebutuhan makannya terpenuhi, jasmaninya untuk dia memiliki tenaga ke sekolah, bisa beraktivitas, diantaranya makan, minum, uang jajan, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Ketika anak itu satu kebutuhannya bertahan hidup terpenuhi, ya. Yang lainnya misalnya, yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, ya, love and beloved. Jadi cinta dan kasih sayang di sini, contohnya seorang anak yang tidak memiliki kasih sayang di rumahnya, misalnya yang broken home ya banyak, antara piano orang tuanya misalnya pisah, ya, atau ditinggal ibunya kerja ke luar negeri, itu kan banyak terjadi di kita ya. Nah itu kemungkinan besar mereka akan kehilangan cinta dan kasih sayang. Sehingga ketika kita menemukan seorang anak yang bertingkah atau punya kasus
kemudian kita selidiki akan masalahnya, ternyata dia tidak memiliki kasih sayang dari orang tuanya, berarti dia tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, power, ya. Jadi dia ingin menguasai orang lain, penguasaan, ya. Kemudian dia ingin lebih dari orang lain, jadi batu rumah. Jadi seolah-olah dia pengen yang berkuasa. Contoh misalnya ini yang terjadi kasus banyak tentang bullying, ya. Ini akar masalahnya adalah dari kebutuhan dasarnya. Jadi dia tidak terpenuhi tentang penguasaan, ya. Jadi dia ingin menjadi istilahnya ngerurut lah saja teh jadi mau gimana nanya gitu teh premanan lah, jadi preman gitu ya. Jadi gengnya punya geng gitu ya, kelompoknya. Contoh yang sedang viral kemarin ya, yang di Cilacap itu salah satunya adalah dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, ya. Karena setelah ditelisik Bapak dan Ibu, ternyata yang kemarin itu dia itu adalah seorang santri keluaran pesantren, dia jago MTQ, juara MTQ, kemudian dia jago silat, makanya kekuatannya itu didapat dari silat tersebut, ya. Jadi bisa menguasai teman-temannya, dia jago silat, kemudian dia ingin menguasai teman-temannya, gitu, ingin menguasai teman-temannya. Kemudian dari sini mungkin itu harus benar-benar ditelisik ya tentang anak tersebut. Ini memang salah satu tamparan untuk dunia pendidikan, ya, khususnya untuk di sekolahnya dia tersebut harus bisa menemukan dari mana nih akar masalahnya, ya. Karena anak-anak ini memang katanya itu sudah beberapa kali pindah sekolah, ya. Kasusnya seperti itu, berkelahi, berantem, berarti di sini harus bisa mendapatkan bagaimana, ya akar masalahnya, ya. Jadi di sini penguasaan memang salah satu adalah dasar dari kebutuhan manusia. Ketika tidak terpenuhi maka akan terjadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, Bapak dan Ibu. Jadi di sini anak ketika dia merasa dikekang, dia merasa dikungkung, ya, dia akan berontak lama-lama, ya. Jadi di sini kebebasan untuk manusia itu harus terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi maka terjadilah permasalahan, ya. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, fun. Jadi lamun ayeuna anak kita, ya, kalau anak kita misalnya di rumahnya dirundung dengan kesedihan, kemudian melihat orang lain bisa menikmati dengan segala fasilitasnya, dia merasa misalnya rendah diri, sehingga memang pada kasus-kasus yang terjadi itu karena anak adalah kehilangan daripada dasar kebutuhannya itu tentang kesenangan, ya. Makanya di sini ketika terjadi sebuah permasalahan, kita harus tahu kenapa anak itu bisa melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita harus menemukan namanya. Jadi akan kita temukan nanti setelah kita dengan anak berkonsultasi, kita cari apa penyebabnya, maka akan ditemukan dari kelima ini mana yang paling dominan anak tersebut, ya. Rata-rata biasanya seorang anak itu terjadi tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusianya itu kadang lebih dari satu, Paknya, ya Bu. Kadang-kadang, ya, ada anak yang broken home, misalnya di rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang, kesenangan tidak didapat, kemudian di sini di sekolah juga dia lapar, ya, sehingga terjadilah malak, namanya. Biasa tapi jajanan orang lain misalnya direbut akumahannya, ya, bisa saja karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi ini akan muncul dari sini, ya, permasalahannya. Jadi orang ayeuna mah berarti ini si anu teh nya. Iya, berarti orang tuh langsung mana teh nakal, mana teh kumaha gitu. Jadi sebetulnya karena mereka itu tidak terpenuhi, itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, makanya di sini motivasi perilaku manusia, ya, yang diungkapkan oleh Dian Gosen itu
Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi sebuah motivasi, ya, motivasi anak ketika dia mau melakukan itu yang mana? Yang dominan. Yang pertama bahwa motivasi perilaku manusia itu cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Dari sekolah di sini cenah abdi mana sieun cenah kubuyaya. Jadi abdi datang ke sekolah teh enjing-enjing. Berarti dia itu karena menghindari hukuman. Dan abdi cenah lamun ka sekolah teu ditopi, karena sok dibereskeun di payun. Itu dia karena menghindari hukuman. Sehingga dalam hatinya itu tetap dia merasa tidak nyaman. Untuk benar tidak nyaman. Da bisa diseri-serikeun ku batur, bisi dieu ku batur karek, budak teh ditopi. Karek kanggo dasi. Itu ya. Jadi motivasinya nanti kita yang akan diwujudkan yang mana? Ada 3. Yang pertama itu ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mendapatkan reward. Dan sur paredetan kieu. Barudak lamun enjing aya nu bisa ngerjakeun soal ku bapak dikasihan artos 5.000. Eta lamun ceuk urang betul atau salah itu? Kurang tepat, salah sih tidak tapi kurang tepat. Salah mantu sebenarnya kurang tepat. Tah eta kaalaman ku abi punya kabungkur gitu untuk merasa anak itu coba diiming-iming, dikasih hadiah. Ternyata ini tidak tepat. Ya, jadi anak itu akan melakukan apabila kurang diberi hadiah unggul. Lamun diberi hadiah jadi nah ini motivasinya adalah motivasi ekstrinsik dari luar karena ada di hadiah diiming-imingi. Ya, sebetulnya ketika kita mengiming-imingi hadiah secara tidak langsung kita sudah menghukum anak tersebut. Gitu. Dan misalnya dia sahur bisa cerita mah ya. Anak-anak besok kalau yang barisnya paling rapi, ibu kasih bintang. Ibu tadi dikasih nanti kamu henteu rapi misalnya, itu sudah sama hukumannya. Dia anak akan bertanya-tanya. Atau gini, yang besok bisa mengerjakan PR akan ibu kasih permen. Sementara ibu kasihnya ke sadayana, silahkan BMP sadayana kayak biasa bercanda bisa sadayananya. Lain kali biasa hukum itu juga termasuk hukuman. Karena anak bertanya-tanya, berarti si ibu teh mah bodoh. Ini kan bisa unggul, tapi kan bisa lagi nonton bisa jadi pasihan. Gitu tak? Ya. Jadi di sini poin ke-1 yang motivasi setiap manusia ini ya, secara umum bahwa yang pertama untuk menghindari hukuman, motivasi nanti. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya Ustaz dalam misalnya dalam acara kegiatan keagamaan misalnya, asana dari bapak itu sana amplopna ageung. Borosnya segeranya anu itu kan termotivasi, padahal itu motivasinya adalah ekstrinsik, tidak dari hatinya. Yang ketiga ini yang harus kita munculkan kepada anak kita, kepada anak didik kita, juga untuk kita, bahwa motivasinya itu adalah untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ya, motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang sangat ideal yang ini. Ya. Ini akan berlangsung selama jangka panjang. Yang ke-1 dan ke-2 itu adalah jangka pendek. Ya, bisa saja anak disiplin yang Ustaznya misalnya disiplin pada ayah Pak Ustaz cenah sieun pas Ustaz daya angger. Jadi kita harus sekarang refleksi. Oh, iya budak teh ani poe ieu mah disiplin, ai pas poe ituna melakukan kesalahan, pelanggaran. Itu perlu dikaji bahwa oh meureunna pada sieun nya ieu mah ayeuna mah pada ada imbalan gitu, pas ada imbalan kekesan itu, jadi efeknya nanti tidak akan berpengaruh terhadap jangka panjangnya. Jadi ketika dia itu saja ya ayo mesin selama ayah orang itu baru ya. Jadi pareto mah eta teh Bu janten andalan abi oge ya, bahwa yang namanya disiplin itu adalah
awalnya dari paksaan nanti akan terbiasa. Itu tuh. Sampai itu. Nah, itu ya. Sekarang kita rubah paradigma itu ya. Jangan muncul dari paksaan, muncul dari intrinsik anak. Memang ini sangat sulit dan perlu waktu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, kurang sok. Ayeuna soalna kita juga adalah produk-produk lama. Jadi terlepas kurang oke, kita produk lama yang selama ini, selama kita sekolah, selama kita dalam perkuliahan itu penuh dengan pemaksaan yang memang di luar keinginan kita. Termasuk Abi ya, termasuk korban itu Bu. Waktu dulu sekolah Abi di STM. Nah, soalnya kan kelas mana? Salah wes kedik, salah nyimpen sak misalnya sak mesin gitu nya di yuk. Kamplong mana bikin teh. Mata mending urang teu jadi preman oge. Alhamdulillah gitu nya. Masih terkikis dengan ilmu-ilmu yang lain mungkin. Karena hal itu masih terasa sampai saat ini betul. Saya rasakan pada saat ini itu masih asa-asa teh kata pak jalan yang lagi digebuk guru teh gitu. Maka budak pasti tidak akan lupa ketika perlakuan guru di sekolah. Itu abi oke ayeuna asa karasa kene ya waktu digamplong dina pipin kanan teh gitu. Dan asa-asa terngiang-ngiang. Itu makanya di sini berarti abi saat itu mania sok disiplin. Berarti amun teh Pak Guru eta mah dedeun kelangan kumaha. Nah, itu karena disiplin yang namanya ini merasakan dua poin itu. Kalau kita karena didasari dari nilai-nilai yang kita percayai, urang mah datang ayeuna ka sakola isuk-isuk teh. Berarti itu aya unsur itu tah, aya unsur. Urang menunaikan kewajiban, urang hayang barokah. Takkan barokah itulah nilai-nilai kebajikan yang kita percayai dari dalam. Itu ada datang ke sekolah teh orang Mesir diomongin kepala sekolah unggul, absen unggul, itu adalah dari intriksi sehingga tidak akan lama kalau lupa kepala sekolah nanti aja tenang dari itu taruh kaki itu ya. Jadi motivasi kita itu harus terbangun ya. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan bahwa motivasi kita itu nanti akan datang dari yang kita inginkan dengan menghargai diri sendiri. Itu menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Ya, kita percaya bahwa orang yang datang itu juga datang pagi-pagi tidak berdasarkan karena kita mau absen atau karena kepala sekolah. Jadi kita dari diri ya di sini. Memang ini harus kita bisa terapkan ke anak didik anak kita. Biasa mah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah. Mudah-mudahan kita akan coba ya. Kita akan coba untuk menerapkan bagaimana siswa akan memiliki motivasi nomor 3 ini ya, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Insya Allah lamun ieu tos tertanam Bapak Ibu urang moal capek. Tidak akan terjadi anak banyak bermasalah karena dia akan mengontrol dirinya sendiri. Nanti kita akan tahu bagaimana teori kontrol seorang manusia ya. Itu ya. Sampai di sini ada yang dipertanyakan atau langsung teruskan saja? Ya, teruskan dulu ya. Ini tentang hukuman dan penghargaan ya. Bagaimana tadi kita yang sudah dibahas, setuju atau tidak, kayak terjawab apa ingat? Ya, oke, mungkin hadir akan semakin terjawab bagaimana tadi opini kita bahwa yang sudah saya utarakan tadi setuju atau tidak yang di awal. Hukuman dan penghargaan. Di sini saya bacakan ada sebuah kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ya mungkin akan terjadi di kelas kita ya. Ada saja yang seperti ini. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi api-api lagi. Jadi rente kayu gitu nih. Serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa jadi nyungsirikeun melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Ya,
Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, ya. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Seno. Menurut saya gitunya, budak teh ditunjuk hidungnya, mah belum baik. Mereka itu bisa, nah, gitu ya. Nah, ini masalah klasik kita. Kelas menjadi gaduh begini salah kan rencana biasanya gitunya. Dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi colok dari Pak Seno, begitu. Saya kira-kira cek ibu, cek bapak, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak, sangat Setuju tidak? tidak setuju. Tidak. Mengapa? Coba ibu, mengapa ini? Coba ini dari Ibu Neng. Karena setiap manusia itu yang sudah dijelasin sama Bapak ada kodratnya masing-masing. Jadi antara IPA dan teman lainnya pasti mempunyai kodratnya yang berbeda-beda dari kemampuan yang berbeda-beda. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Neng ya, sangat setuju saya dengan apa yang diutarakan oleh Bu Neng ya. Karena manusia itu punya kodrat masing-masing. Ketika IPA dia tidak suka dengan matematika atau harus dipaksakan Pak tidak? Tidak boleh dipaksakan ya. Karena mereka yang tidak suka dengan salah satu pelajaran yang tidak bisa menguasainya ya, itu mungkin ada kelebihan keunikan di pelajaran yang lain ya, itu akhir lama kurangnya dan itu kan targetnya dah belum tercapai. Jadi sadaya kudu bisa itu bisa istirahat. Ada kabur begitu Bu. Nah, jadi memang ketika mempelajari modul ini, astagfirullah, lupa dosa, banyak kesalahan, banyak penyesalan, gitu tak? Ya, dauran tak apa halnya sampai sini. Disiplin ilmu kita belum sampai ke sini. Jadi memang abdi ge luar biasa walaupun ayeuna sangat menyita waktu, sangat banyak kesibukan sampai dan itu ininya, tapi ternyata banyak mutiara-mutiara yang di dalamnya bisa membangkitkan kita untuk bermetamorfosis. Nu tadina ayeuna urang teu apal jadi oh iya. Gitu Bu. Ya, matanya ayo daratan CGP. Yang menjadi Bapak Guru yang bisa memberikan perubahan untuk dunia ini. Ya. Jadi itu yang betul sangat setuju. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman tak konsekuensi Bu? Ustaz, kita kira-kira apa? Hukuman tak konsekuensi? Konsekuensi. Ustaz? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Menurut Pak Ustaz adalah konsekuensi. Kenapa Pak Ustaz? Di sini berarti kita harus bisa membedakan dulu ya, apa konsekuensi dan apa hukuman. Bapak dan Ibu, kalau hukuman itu bersifatnya dadakan, kalau konsekuensi itu hasil kesepakatan. Ya, misalnya gini, misalnya si Ricky melanggar sebuah peraturan, ya. Ternyata aturan itu sudah disepakati. Lamun teu nganggo acuh olahraga misalnya, maka mengelilingi lapangan itu adalah konsekuensi. Sudah disetujui dulu, sudah disepakati dulu. Lain waktu yang lalu sudah sepakat kita ya. Tapi kalau hukuman itu secara mendadak, di sana anak gondrong, tadi bebek belum tercukur, belum ada komitmen dulu, ya, belum ada komitmen dulu. Kalau konsekuensi itu ada komitmen dulu, ya. Makanya di sini nanti posisinya nanti kita akan bahas posisi hukuman, konsekuensi dan resitasi. Ya, kita nanti akan memuncak ke resitasi itu, ya, sebagai solusi daripada pertanyaan kita di awal nanti, ya. Jadi lamun ayeuna urang kasus IPA di sini ini adalah berarti apa Bu? Hukuman.
tidak ada kesepakatan, ya. Langsung hukuman, langsung budak ditunjuk irungna seperti urangnya. Abi kan sok nengok betul teh. Nya keur baheula. Selalu teu bisa. Nantung berjengkek aja. Sekali kesalahan. Kan sudah kita bagaimana termasnya. Termas. Alhamdulillah di pelajar di zaman Abi tidak ada. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahannya. Abi mana? Ya sebenarnya lagi gitu. Tidak ada, Pak. Cuman paling itu hukumannya PR-nya ditambah. Kerjaan, terus kalau pembelinya targetnya Ya. kita harus nilainya 100, Ya. dia dapatnya cuma 80, berarti PR-nya beda dari yang lain. Oh iya, itu lebih manusiawi mungkin ya. Ini tapi kalau misalnya ditunjuk irungna sama pengen udah gitu udah tuh bagian dari hati adanya. Keadaan mobilan dan keadaan pernah kecuali lihat yang ngebersihin WC Ya. atau yang upacara yang Ya, terbiasa ya. itu. Iya, iya, Jangan, iya. Bu. Mudah-mudahan Mudah-mudahan jangan Bu ya. Karena saya juga sampai saat ini masih sakit hati, tapi dendam tidak, cuman masih berasa gitu ya, masih berasa oh seperti ini. Jadi di sini memang ini kasus IPA ini tentang sebuah hukuman, ya. Selanjutnya di sini kita akan bedakan ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di kita rata-rata samar-samar siga disiplin positif ya, seperti disiplin positif padahal bukan, itu adalah beririsan dengan konsekuensi. Ya, beririsan dengan konsekuensi. Saya bacakan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ujuk-ujuk Pak, hukuman mah. Jadi orang bisa ngebedakeunnya. Anu ujuk-ujuk, sekarang anu tadina kurang tos disepakati. Ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan ke komitmen heula, tidak ada komitmen. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan muridnya hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Tidak disepakati atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, ya. Tadi gitu ya undang fisik saya kata. Fisik ya. Atau bisa psikis secara verbal. Budak boloho teh nah itu kan bagi psikis itu ya. Budak teh keur mah teu bisa bagi diboloho-boloho kan itu ya. Kemudian disakiti, murid atau anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Jadi nyeri hati. Ya, anak itu kadang-kadang ada suka yang sampai menangisnya. Itu kan Ibu menyimpan luka-luka yang bisa menggugurkan daripada sel-sel otak siswa katanya itu. Ya. Jadi orang memang di sini harus benar hati-hati ya. Jadi jangan sampai menyakiti walaupun misalnya ya udah budak lebih itulah. Udah budak make ge ieu deui kitu nya misalnya gitu. Padahal dia akan terekam. Ya, komo ini usia-usia SD itu sangat segar diingatan teh abdi ge waktu turun menuju SD perlakuan guru teman-teman masih kena saya ingat punya areun kene teh kejadian waktu SD nya misalnya pernah teh Pak Dede mengalami istilahna model perundungan lawan ke SD atau perlakuan yang tidak baik anu membekas sampai ayeuna pernah teh pernah berarti itu mantap kita memang produk hasil daripada seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan sok nyeri hata dalam ku babaturan yang misalnya nih di gitu ya. Jadi memang di sini mari kita sedikit untuk merubah paradigma lama. Yang kedua konsekuensi ya. Konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi terus dibahas lah, disetujui ku urang teh jeung sareng murid sok. Pokoknya kayak mimiti natenya aku yang berdiri budak lamun aya nu kieu kayak bakti kieu tah hukumanana. Ya. Kalau ada yang melanggar seperti ini, jadi itu sudah ada komitmen dulu ya. Berarti sama dengan kontrak belajar kalau di SMP mah. Sedikit beririsan dengan kontrak belajar seperti itu. Gitu, Antara ya. saya sama Ya. muridnya dari Ya. awal pertemuan pertama Ya. kalau masuk, saya suka mencapai kalau pelajaran mapel saya Ya. kalau ada tugas harus dikumpulin jam segini ya berarti harus jam Segitu. segitu. Ada embel-embel di hukumnya tidak? Tidak. Tidak. Oh itu sudah cuma konsekuensinya sudah bagus Iya. ya, yang sudah positif. Nah, yang ketiga restitusi ini ya. Abdi ge yang kenal teh ayeuna.
Si resti mah terus terang tidak gugur. Jadi restitusi ini adalah sebuah pendekatan. Saya beten sama prostitusi. Di sini yang disebut dengan restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Inilah yang akan kita terapkan, yang akan bisa mendongkrak bagaimana bisa tercipta sebuah budaya positif, ya, disiplin positif. Jadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif melalui restitusi ini, ya. Kumaha cenah prosesnya? Tenang, ke depan kita akan lebih membahas tentang restitusi. Nah ini kita pahami dulu ini di sini dihukum oleh penghargaan. Maka penghargaan itu bukan semata-mata untuk membangkitkan motivasi, tapi kadang-kadang bisa menghukum. Jadi ini menjadi tanda tanya besar Bu Alot. Dia jadi pertanyaan waktu diskusi arti sareng fasilitator, sareng PP tentang ini, ya. Bahwa kenapa penghargaan? Oh, kan penghargaan disebut hukuman. Di sini mungkin bisa kita telaah, ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, berarti kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Menurut Alpicon, ya, bahwa di sini, ya, kurang diiming-iming teh Bu. Jadi berarti orang teh geus nganggap budak teh mau bisa. Gitu. Sok lamun ibu engke lamun bisa, ieu maca dibereskeun sabuku tah jaminanana 100.000 bisa mah. Eta tapi kantos salaman kitu teh. Barudak 7 bulan puasa. Barudak ayeuna kieu lamun aya nu tamat Quran, pokoknya ku bapak dibere hadiah, dikasih hadiah. Ini padahal belum masalah asal sih maksudnya. Gitu. Tapi kalau menurut ini itu kita sudah menyalahi. Jadi diiming-iming, jadi karena kurang namatkeun Al-Qur'an itu karena lillahi ta'ala berarti. Duit. Jadi bahasa duit. Kadang-kadang dilewatan semuanya penting banget sana. Iya gitu. Jadi motivasinya nanti yang harus kita bangun itu adalah prinsipnya. Ulah iming-iming nanti ya, kurang oke dah aya iming-iming misalnya dikasih baju baru di sekolah, menanggung bagian dia ke sekolah, nah gitu. Jadi karena teh lamun teu aya eta iming-iming, nah akan menghukum terhadap orang itu. Ini di sini ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan itu, ya. Penghargaan itu tidak efektif. Ya, tidak efektif. Jadi intinya nama dan orang bisa teh karena hayang eta teh hadiah pada upah kali ini. Kemudian penghargaan merusak hubungan karena terjadi persaingan, seorang mendapat penghargaan, seorang yang satu tidak, dia akan bisa menjadi berseteru. Rusaklah hubungan tersebut. Ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya. Da si ieu teh jurina geus disobok ya. Ya. Dia kan padahal anak A itu lebih bagus daripada anak B, ya. Karena ingin mendapatkan penghargaan yang A ini, tas si juri nanti diintimidasi misalnya rumahnya, akhirnya merubah menjadi ketepatan dia sebagai profesional seorang juri, maka di sini akan menjadi hukuman penghargaan tersebut, ya. Kemudian menurunkan kualitas itu, ya sudah jelas, ya menurunkan kualitas, ya. Kemudian mematikan kreativitas. Anu tadi budakna alus kemana ke juara, akhirnya sanggup mau diajar daerah ada pasar atau jadi curangan, temenang hadiah, ya, kecewa karena saya tidak mendapat hadiah. Karena dia berlatih juga karena hadiah. Ya, guru nanti sok berlatih juara, kayak menang hadiah, ya, menang piala. Bahkan orang kasar gitu ya, dan gitu, sok menang piala orang. Ternyata karena lompat Bu. Jadi motivasilah anak ya untuk meraih itu karena untuk dirinya. Namun si AA biasa, si AA kita kapain teh kita bisa lancar, iya naon itu teh untuk diri kita. Ya, kita akan menemukan bagaimana itu akan keluar dari dirinya. Gitu. Lain karena hadiah karena ini.
penghargaan menghukum, jadi itu merasa terhukum. Ya, berat. Akhirnya di sana, Gus juara ya, untuk mempertahankannya merasa terhukum. Jadi memaksakan segala sesuatu non itu ya, gitu. Jadi kita akan merasa tidak nyaman dengan penghargaan tersebut. Ya. Itu. Ya. Ini menjadi alat waktu dulu ya. Nah ini Pak, Bapak dan Ibu, ini adalah restitusi. Ya. Yang akan kita implementasikan, yang akan kita pahami ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Jadi tidak menghakimi, tidak menghukum, tidak memberikan penghargaan, tapi menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan mereka dengan mengembalikan mereka ke kelompoknya. Jadi si anaknya yang merasa melakukan kesalahan, misalnya si A, jadi tidak merasa minder, jadi dikembalikan lagi ke kelompoknya, kemudian karakter dia akan lebih kuat. Kemudian restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kemarin dalam siswa ditanya yang tidak ada yang salah, jadi sebenarnya kamu nanti ingin menjadi orang seperti apa? Jadi gimana itu siswanya? Ingin menjadi orang baik? Oh, kalau ingin menjadi orang baik, ya jangan melakukan ini. Gitu. Ya, jadi kita termotivasi gitu. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain? Disinilah tentang keyakinan daripada nilai-nilai kebajikan universal, memaafkan, sifat jujur, disiplin, menghormati, sopan santun itu, ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi keurangan teh dipulihkan, ya. Berbuat salah lain bagi dihukumi, ya. Kalau budak berbuat salah, bagi mana mah berkurang teh bagi semakin dia akan merasa drop, kemudian merasa bersalah, gitu ya. Yang akhirnya dia akan melakukan hal-hal lain yang nantinya untuk memuaskan dirinya. Ya. Ini penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Jadi si budak teh disiplin tapi kenyenangkan buaya lah, buaya ngambek kalunya bisi darah tinggi. Ya. Jadi lain kalunya budak untuk menyenangkan, ya, atau menghindari hukuman. Bukan ya. Tujuannya adalah untuk menghargai nilai-nilai keyakinan. Ini ya. Jadi menghargai nilai-nilai keyakinan ya. Jadi kembali bahwa itu adalah motivasi intrinsik ya Bapak dan Ibu. Nah ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Ciri-cirinya bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sanes menebus kesalahan. So pokoknya ayeuna gara-gara ieu dipebuskeun tebus ya. Ya. Penulunya halus, penulunya mahal. Nah itu kan menghukum. Bukan karena kesadaran dia, ya, jadi bukan untuk menebus tapi belajar dari kesalahan kudu kumaha ieu, ya. Jadi dibicarakan bersama. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Jadi ulah sampai siswa teh jadi sieun, jadi kumaha minder gitu. Jadi diperbaiki hubungannya seperti tidak ada terjadi masalah, ya. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ditawarkan, Mbak. Kumaha hayang barangkali. Kumaha keinginan anak. Saling ya gitu. Jadi saling ya simbiosis ya, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi nantinya akan terjadi menang dan menang di sini restitusi itu. Tidak ada menang dan kalah. Kan biasanya segitunya di orang kami terjadi masalah ya. Berarti siswa yang yang melakukan pelaku itu harus dikenai sanksi. Jadi kan kalah. Yang tadinya dia itu menang, jadi menang kalah. Akhirnya dalam restitusi adalah menang, ya. Ini ya, dalam restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Orang bertanya, ya. Mengarahkan. Kamu akan terlihat, terdengar dan terasa seperti apa kalau sudah menjadi orang seperti itu. Jadi lebih ke
intrinsik. Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain. Di sini akan muncul empati, ya, merasakan orang lain. Kemudian bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah. Kembali lagi ke dirinya. Ya. Jadi akhirnya dia berpikir lebih baik. Ya. Nah di sini restitusi mencari keputusan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kembali ke 5 Bu. Jawabannya kembali karena 5 kebutuhan dasar. Jadi dari restitusi inilah nanti akan terungkap naon kebutuhan dasar anu tidak terpenuhi akan masalah nanti gitu. Kan kita berbicara dengan siswa. Kenapa ada abimah ngaku cerita abimah yang diperhatikan ku rencangan dan gitunya. Nah berarti dia itu kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi? Mencari apa? Kasih sayang. Berarti kasih sayangnya tidak terpenuhi. Oh sih kurang kasih sayang. Berarti jadi apa? Intinya tidak restitusi itu akar masalahnya nanti. Nah, menurut para ahli ini ya, bahwa restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam kita menangani sebuah masalah. Ya, dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ya, jadi mengomentari diri sendiri. Mantapnya Saul William Glasser tema, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Di berapa kita tanda-tandanya? Babarikan nilai baturnya. Di nilai batur teh. Ya imanena. Jadi gitu saja kan ujungnya. Tunjuk kayak padahal nongkrong mah ka urang gitu tah. Padahal di situ sudah ada filosofinya. Filosofi. Sok ngaca diri sendiri ya, evaluasi dirimu sendiri. Maka akan menjadi orang yang bahagia itu Pak. Jadi mikirin batur kan ruwetnya. Tah eta seribuina. Nu mata terima pikiran bae batur. Nah, jadi evaluasi dalam restitusi pun seperti itu Bu. Jadi mengomentari diri sendiri, evaluasi diri sendiri, gitu ya. Akan muncul nanti solusinya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakternya kurang dibangun teh. Bagaimana ketika anak bisa jujur terhadap diri sendiri, berbuat baik itu ya. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, berarti orang dia kayak katakannya, ibu bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Upami ada masalah yang budaknya. Tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Itu berarti kita kan lebih wise ya, lebih bijaksana gitu Kak budaknya. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Gitu. Jadi tidak akan bisa ditebus dengan minta maaf Bu. Sok silahapura. Orang mereka gitunya. Beres ya orang banyak gitu silahapura. Ternyata kayak di tukang orang cekuk deh gitu. Gelut deui. Tahan gitu. Yang orang pada gitu besok kesalahan. Gitu kan. Masa orang dosa kesalahan getok babar. Gitu orang gitu. Itu ya. Jadi cara-cara nanti kita akan tahu orang posisinya di mana Bu. Posisi orang dirasakan orang kayak posisi kontrol orang ya di mana geraknya. Ambil gitu. Bagi yang seri. Sekarang banyak penyesalan. Ya, dari sini restitusi fokus pada solusi. Ya, dalam restitusi guru itu menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Itu. Ya, jadi menang-menang, tidak ada menang kalah. Ya. Jadi restitusi mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia bisa kembali lagi. Tadi kucilkan Bu, bisa gitu kan? Siapa tahu kalau bisa gitu dikucilkan, akhirnya dia tidak bisa bersosialisasi. Padahal masih budak tertentu di mana tidak mendapatkan kasih sayang sehingga dia mencari perhatian di sekolah yang di kelasnya. Gitu. Selanjutnya ini, ya tindakan terhadap pelanggaran yang biasa kita lakukan ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Urang seseorang di mana, Ibu, ya, Bapak, ya. Kalau melakukan hukuman berarti identitas kita gagal. Kita dalam mendidik gagal. Kalau
konsekuensi dan restitusi masih kena bisa identitas kita sukses. Jadi orang konsekuensi masih kena sukses bu. Seperti tadi ibu ya, dibuat dulu kesepakatan dulu ketika ada yang melanggar, baru ditindak lanjuti itu. Yang lebih utama adalah restitusi. Ya, jadi hukuman tadinya hukuman sesuatu yang menyakitkan, murid tersakiti, murid akan membenci. Ya kadang-kadang ini yang terjadi ketika ada murid yang dendam terhadap gurunya. Ya, di sini. Atau kemarin yang terjadi siapa yang guru yang di SMK mana tuh Pak? Anu kasus ya? Hari sholat didendai. Nah, itu kemungkinan restitusi tidak menggunakan restitusi ataupun restitusi secara konvensional yang tidak tuntas. Upami tuntas semua, tetapi upami ia diterapkan, ya tidak akan terjadi yang namanya seperti itu. Ya, jadi kita mudah-mudahan bisa menerapkannya ya. Kita menghindari hukuman, walaupun memang ini adalah sebagai memori yang gelap buat abdi mah gitu. Pak Bungkur sering menggunakan hukuman, ya konsekuensi dan belum mengenal itu. Mungkin restitusi juga ada ya kita laksanakan, cuma belum tahu teori konsepnya. Ya. Hanya di sini kita kebanyakan yang dua, ya. Nah, di sini untuk menerapkan budaya positif berarti kita bagaimana menciptakan lingkungan fisik yang positif. Lingkungan positif di orang di dina kudu positif, lingkungan anak-anaknya, lingkungan sekolah. Kegiatan pembiasaan yang positif. Alhamdulillah di orang dosennya, Ibu, Bapak sudah terbiasanya. Akhirnya mulai duha, sholat duhur berjamaah. Di sini berarti kita harus bisa membuat keyakinan kelas. Biasa kira-kira mau Bu? Membuat keyakinan kelas, ya. Membuat keyakinan kelas. Jadi si anak teh paham tentang nilai-nilai yang harus dilaksanakan. Kemudian harus diyakini, gitu. Jadi kurang tadi iya ternyata iya teh ai membersihkan kelas teh ke urang teh dampakna naon. Jadi anak harus tahu itunya dampakna, bukan karena menyelesaikan tugas itu adalah sebagai takut dari hukuman atau apa. Jadi jadi bersihkan kelasnya berurang nyaman, karasa kanggo urang, manfaatna kanggo urang, teu kanggo batur, tapi kanggo urang sendiri gitu. Jadi diyakini oleh diri sendiri gitu ya. Jadi di sini bisa kita jelaskan dulu untuk membuat sebuah keyakinan tersebut. Ini contohnya masih ada waktu. Berarti restitusi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang dilakukan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah melakukan tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada Nanti bisa Bapak dan Ibu mempraktekkan ya, menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, itu adalah
Nah ini contoh penanganan. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Stabilkan identitas. Akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Kata-kata nama pun biasa orang beda untuk formal deh. Kira-kira Jadi dengan bahasa ibu, bahasa Sunda gitu. Pokoknya di mana ya? kalau kamu Pasti memperbaiki maka kan sesuatu ini, udah kedan melalui kamu akan menjadi orang mengerti seperti kita. Bahasa kan bahasa Kali ya pak. akan berbeda ya kan. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah. Bangga bisa bersabar. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Diajak memperbaiki masalah. Biasanya memang kecenderungan lebih sulit punya di kelas bawah. Ibu dan bapak guru juga. Baru saja kita menyaksikan bagaimana seorang guru Jangan salah, di dalam TK juga sudah diterapkan restitusi. menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas Jadi satu posisinya memang orang ada di posisi manajer kadek. Ulah di posisi penghukum. menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip 1 sampai 4 hindari, jadi pakai posisi yang bagian kedua. dari proses pembelajaran. Sebagai posisi manajer. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid Apa dari sih? identitas gagal Maksudnya? ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang bisa mengajukan pernyataan-pernyataan dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya karena Jadi, keyakinan. Teori kontrol Tina teori kontrol etanya tina. Nah yang tadi dari teori kontrol itu yang 5 kita akan bisa masuk nanti ke sini ya ke segitiga restitusi. Jadi yang nama Bapak dan Ibu kalau ada masalah sekarang kita terapkan ya dicoba dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Dari yang pertama menstabilkan identitas. Bahasanya gunakan bahasa kita saja yang dimengerti oleh anak ya. Untuk kurang istilahnya ideal kira-kira ente biasa tilu-tilu lah biasa ente dulu bersusun gitu biasa. Tapi idealnya anak baik itu seperti ini dari langkah 1 dulu, kedua, kemudian ketiga ke keyakinan. Jadi bahasanya bisa kita olah sendiri kumaha. Jadi yang nama ulah sampai langsung udah kasus langsung kurang diberi hukuman atau kan di secara langsung kita judge ya anak tersebut berlaku salah. Jadi coba kita terapkan segitiga restitusi. Dwi tadi ayat pertanyaan ada? Ayat pertama saja Bapak Ibu. Kita dipahami tentang segitiga restitusi.
Insya Allah. Mudah-mudahan karena ya. Tapi dah yakin ya, panana udah bager. Kita nggak pernah survei yang membuktikan gitu kan. Parah imam hukumah. Cuma di dia memang terasa digegerkan gitu ya. Masalah kamar di upacara ada anak di depan, udah apa-apa. Terus kayak dibahas gitu dan nanti kita selesaikan secara kolaboratif. Ini kalau misalnya langsung bawa video, ibu pasti mau menerima, bapak dan ibu tidak akan menerima karena itu sudah memang berlaku dari sana. Nah, abi kan bukan gitu. Mau lah melakukan budak ke mengotopi tenanya. Kayak di itu bisa kan di payun kayak menghormat bendera itu kan sudah perlakuan yang ini ya. Soal masa bener tanya gitu. Damai disiplin, mungkin lambe terdiri itu tak kurang tanya padahal itu salah ya. Jadi kalau bisa mah ketika ada anak tidak pakai topi nih, nanti saja dipanggil secara baik-baik, tanya alasannya, stabilkan dulu identitasnya, gak apa-apa. Orang lain juga nggak ada kemarin yang tidak pakai topi, ayah bertopi, betul topi, tenang gue, cuma ceritanya bisa cara topi, tenang kesiangan atau kumahannya, kenapa bisa kesiangan? Ini. Nah kita nanti tentu setelah mengetahui alasannya ya, karena dia, tapi kita keyakinan dalam keyakinan kelas kita, kan kita harus pakai topi hari Senin. Ya. Iya Pak, karena ya Bu, saya lupa iya gak apa-apa nanti Senin depan harus pakai topi. Kira-kira itu menurut kamu berat tidak? Tentu Pak. Ya kalau tidak berat, kamu laksanakan. Ya Bu, intinya ya Bu, kalau kita jadi biasalah dengan sederhana cuma narasnya gitu orangnya. Yang penting mah terlaksanakan 3 tahapan ini. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini ya. Keyakinan kelas yang harus dibuat dulu nanti di tiap kelas ya. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa dengan anak-anak ya. Bagaimana yang itu misalnya aku meyakini bahwa siswa kelas 5 itu adalah soleh-solehah, dan kelas 4 itu adalah saling menghormati, gotong royong, setia kawan, meyakini bersih dan rapi, disiplin. Jadi ini harus diyakini oleh kita bahwa kelas ini harus seperti ini gitu ya. Harus semangat belajar, harus tanggung jawab. Bisa gampil tulisan gitu orang penting mahnya ku anak dimengerti gitu bahasana ya. Bahasana ku anak dimengerti gitu. Tentang keyakinan kelas. Jadi dari peraturan itu kita alihkan sekarang ke keyakinan ya. Karena sana itu sebutan teh peraturan itu adalah untuk dilanggar sana gitunya bahasana ini. Jadi jatuhlah keyakinan gitu ya, dengan keyakinan gitu. Peraturan itu karena peraturan biasanya sifatnya itu memaksa dan sepihak namanya biasanya gitu. Jadi kita keyakinan kesepakatan di kelas berapa sudah ya membuat kesepakatan bisa dirubah lagi dengan setelah keyakinan gitu, keyakinan kelas ya. Sampai di sini Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya mengganggu kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi secerca cahaya, menjadi sebuah oase di sebuah padang yang gersang, sehingga kita bisa bermetamorfosis ya, walaupun tidak secara utuh ya, karena memang kalau ingin secara utuh mungkin Bapak dan Ibu harus masuk dulu di guru penggerak ya, di CGP. Tapi ini ada sebagai penyampaian dari saya sebagai sebuah diseminasi penyebaran pengetahuan tentang disiplin positif, tentang budaya positif. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Kita bisa implementasikan di SDN Mani 1 ini, kita bisa menerapkan tentang budaya positif. Pada akhir kegiatan ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Sudah cukup ya. Terima kasih. Kita berefleksi ya sebelum acara ini diakhiri, bahwa memang banyak sekali setelah kita tahu daripada konsep yang sebenarnya, dosa ulang dan naon kabar datang kesalahan kita apa kekeliruannya banyak gitu. Ya itu bagus menurut Kanana bahwa dari refleksi kita pada pagi hari ini banyak yang Mani 1 bahagia sejahtera juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kalian bersemangat pada hari ini. Kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Ada yang tahu apa keyakinan kelas? Ada yang tahu? Udah pernah membuat keyakinan kelas di kelas 6? Belum. Kalau tata tertib ada tata tertib? Peraturan ada? Ada ya? Tentu. Nah, keyakinan kelas itu hampir sama dengan tata tertib, peraturan sama. Yang membedakan keyakinan kelas dengan peraturan, kalau peraturan itu hanya satu arah, ya. Jangan buang sampah. Berarti ada yang membuat peraturan dan kalian yang harus melaksanakan, ya. Jangan tidur di kelas. Berarti itu aturan, ya. Kalau keyakinan kita yang membuat, ya. Kebajikan universal dari dalam diri kita yang diyakini, keyakinan, ya. Contoh, sopan santun, ya. Itu adalah keyakinan. Ketika kita sopan, maka kita akan dihargai oleh orang lain, ya. Kemudian ketika kita menghargai orang lain, pasti kita akan hidup nyaman, aman, ya. Di kelas tidak akan terjadi keributan. Kebersihan, itu kan sama, ya. Kebajikan universal, ya. Nilai-nilai yang tertanam dalam profil Praja Pancasila itu, ya, yang akan kita terapkan dalam keyakinan. Kebersihan berarti di sana apa yang isi di dalamnya? Berarti kita harus melaksanakan piket. Di kelas tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu, ya. Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu sudah kita kepinggirkan. Ganti dengan kalimat positif, menjaga kebersihan, ya. Kalau kita menjaga kebersihan, apa yang akan terjadi? Kita belajar dengan nyaman, akan terhindar dari penyakit. Dan itu manfaat yang muncul itu akan kita rasakan sendiri. Jadi ketika kita melakukan itu, maka kita akan mendapatkan manfaat, ya. Hasil dari diri sendiri, ya. Keyakinan kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Contoh ini, misalnya beriman dan bertakwa. Apa saja kegiatannya, aturannya? Berdoa sebelum belajar. Apa manfaatnya? Satu, ketika kita mulai dengan doa, maka kita akan bernilai ibadah, akan mendapat pahala. Itu kan keyakinan, ya. Itu contohnya ketika kita di kelas tidak mau ada keributan, ya. Dalam aturan tidak boleh bermain sepak bola di kelas. Kita ubah ke kalimat positif jadi apa? Menjaga keamanan. Itu, ya. Paham tidak, paham? Paham, ya? Jadi kalau keyakinan itu yang kita yakini dari hati, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan kita tidak merasa dipaksa, tidak terpaksa. Jadi kita yakini, oh ini di kelas kita ini harus menjaga kebersihan, harus beriman dan bertakwa, harus sopan santun, harus saling menghargai. Nah, itu berarti kita sudah mengarah ke keyakinan kelas. Nah, dari tata tertib yang sudah ada di kelas kita, ya, yang sudah dibuat dulu, ya, dalam kesepakatan kelas, kita ubah sekarang, ya. Kalian nanti menuliskan keyakinan kelas, terserah, silakan, masing-masing punya keinginan bahwa di kelas kita itu ini seperti apa, ya, kelas kita itu. Nanti akan Bapak tampung semua, ya, aspirasinya, keyakinan kelas kalian. Nanti akan kita satukan, kita akan seleksi nanti
apa yang sama dari semua yang memilih keyakinan itu nanti akan kita buat sebagai sebuah keyakinan kelas. Setuju? Sekarang sudah menyimpan dalam hatinya masing-masing apa yang harus ditulis ya. Sekarang Bapak bagikan kertasnya. Perempuan warna apa? Pink boleh ya? Silakan. Nanti ditulis dan setelah nanti selesai semua ditempel di depan ya, di keyakinan kelas di bagan yang sudah Bapak buat. Ada dua. Gak usah pakai nama ya. Gak usah pakai nama. Gak usah pakai nama. Laki-laki mau yakin. Ditulis. Jangan salah menulisnya di sini di yang tidak ada remnya. Ini sudah mengasih ada remnya. Silakan tulis keyakinan yang akan kalian ungkapkan untuk kelas kita. Enggak. Gak usah, jangan pakai nama dan silakan untuk ditulis. Ditulis, nanti akan Bapak bacakan. Ya. Tuh. Silakan ditulis. Yang sudah silakan ditempel ke depan. Langsung ditempel di depan. Di mana saja bebas. Langsung ditempel nanti kita seleksi. Tempel. Yang sudah ditempel. Nanti hasil dari keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kita. Setelah semuanya nanti ditempelkan, nanti kita akan menandatangani berita acara keyakinan kelas kita. Silakan ungkapkan apa yang ingin kalian jadikan untuk kelas kita supaya kelas kita nyaman, belajar dengan tertib. Tentunya kelas 6 menjadi kelas yang terbaik. Ya, sekarang kita seleksi ya, yang sama kita satukan ya.
Nah, anak sekalian, dari sekian keyakinan yang sudah kalian tuangkan tadi di kertas, sehingga setelah Bapak seleksi itu menjadi 8 keyakinan kelas untuk kelas kita ya. Yang pertama, bahwa kelas kita meyakini ya, beriman dan bertakwa. Setuju tidak? Yang kedua, hadir tepat waktu. Setuju atau tidak? Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Setuju atau tidak? Yang keempat, menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan. Setuju atau tidak? Yang kelima, saling menghargai dan menghormati. Setuju atau tidak? Yang keenam, bersikap jujur, saling menolong dan menyayangi. Setuju atau tidak? Yang ketujuh, menjaga sopan santun. Setuju atau tidak? Dan bertanggung jawab. Setuju atau tidak? Keyakinan kelas. Ketika kita baca keyakinan kelas 6 SDN Mandiri 1, aku harus, berarti kita sendiri ya yang bersepakat. Aku harus ini meyakini keyakinan kelas ya. Setelah ini, karena kalian sudah meyakini ini adalah keyakinan kelas kita akan menandatangani kesepakatan kelas. Review. Azmi, Dede Ali, Devi Nursifa, Devi, Dewi Sabila, Dewi Sabila, Dika Maulana Akbar, anak sekalian, alhamdulillah kita sudah menghasilkan keyakinan kelas kita ya, dan ini harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab karena ini adalah keyakinan yang sudah kita yakini ya. Bapak bacakan lagi ya, satu kali lagi, bahwa keyakinan kelas 6 SDN Mandiri 1, aku harus 1. Beriman dan bertakwa. Yang kedua, hadir tepat waktu. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai. Yang keenam, bersikap jujur, saling menolong dan menyayangi. Yang ketujuh, menjaga sopan santun. Dan yang kedelapan, bertanggung jawab ya. Tepuk tangan untuk kalian semua.